Selamat datang di negeri kami, negeri benamu Melayu Jambi. Sepojok Jambi, 9 lurah, moto daerah, penyatu negeri. Batanglah hari mengaliri negeri, sungai terpanjang di pulau Sumatera. Sumber rezeki penduduk negeri, jadi kebanggaan kepelosok negeri. Ujung Jagung sampai Kerinci, batasnya tanah Melayu Jambi. Negeri indah karunia ilahi, negerinya aman dijaga bestari. Rumputnya muda, kerbaunya gemuk, turun ke sungai pancinglah mengeluh. Naik ke darat durianlah runtuh, masuk ke rumah ramahlah meluncur. Ikulah tanda makmurnya negeri, sepojok Jambi 9 lurah. Ikulah tanda makmurnya negeri, sepojok Jambi 9 lurah. Nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KB.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin memulai acara. Yang terhormat Direktur Pelayanan Bidang Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN, Ibu Dr. Fajar Firdawati MKM. Selamat datang Ibu di Bumi Sentakala Serengkudayung Kabupaten Tebo. Yang kami hormati Penjabat Bupati Tebo, Bapak Dr. Haji Farial Adi Putra STMM, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo, Ibu Haja Tanti Harfianti Farial SE. Yang kami hormati Kepala BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Putut Riyatno MKes. Yang kami hormati Asisten Sekda Kabupaten Tebo. Yang kami hormati para Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Yang kami hormati Camat beserta unsur Forkopimcam Kecamatan Rimbo Bujang, para Kepala Desa, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bintang berkilau menghias malam, anak bermain dengan ceria. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah memberikan keberkahan. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh keilmuan seperti saat ini. Dari tempat ini kami haturkan selamat datang dalam acara kegiatan fasilitasi, intensifikasi, dan integrasi pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi di wilayah khusus dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo tahun 2024. Boleh bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan harapan semoga diberi kelancaran oleh Allah SWT, marilah bersama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Setiawan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tataplah kami dengan tatapan kasih-Mu, dekaplah kami dengan dekapan sayang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau memberkahi kami dalam kegiatan fasilitasi, intensifikasi, dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus ini. Jadikanlah langkah-langkah kami dalam melaksanakan program ini sebagai amal ibadah yang bermanfaat dan mendatangkan ridha-Mu. Ya Allah, ya Hadi, bimbinglah kami dalam menyediakan akses yang lebih baik dan lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Berikanlah kemudahan bagi kami dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Ya Allah, jadikanlah pelayanan KBKR ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga-keluarga kami, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Curahkanlah kepada para pemimpin kami ilmu dan kebijaksanaan agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan petunjuk. Terimalah doa kami dan jadikanlah segala usaha ini sebagai bagian dari jalan menuju keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Berikut laporan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Putut Riyadno MKes silakan. Yang terhormat PJ Bupati Tebo Bapak Dr. Haji Varial Adeputra STMM. Sampai ketemu lagi Bapak. Kemarin kita juga ketemu lagi. Berserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKKM Kabupaten Tebo. Yang saya hormati sahabat saya Ibu Dr. Firdayati, Direktur Bina Pelayanan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, kalau tidak salah itu. Jalur wilayah dan sasaran khusus, jalur ini jalur khusus saja. Karena beliau ini memang yang membidangi kegiatan pelayanan di jalur-jalur khusus, termasuk wilayah perbatasan dan kepulauan-kepulauan. Yang saya hormati para unsur Forkopimda Kabupaten Tebo, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Asisten 1 Setda Kabupaten Tebo, Pak Sindi. Pak Sindi juga orang BKKBN dulu Pak. Beliau juga penyuluh KB, sekarang menjadi pejabat di Kabupaten Tebo. Yang saya hormati Kepala Dinas UPD KB Kabupaten Tebo, kemudian Kepala Dinas Kepala Badan di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo yang saya hormati. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, dan seluruh kader, para camat, para kepala desa yang saya hormati dan tidak bisa kami sebut satu-satu. Ini disiapkan pantun Pak Bupati. Pergi ke sungai memancing ikan, di tepi sungai ada galian. Salam sapa saya haturkan kepada Bapak dan Ibu para sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pada siang hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini dengan baik. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa kegiatan ini merupakan bagian daripada kita melayani masyarakat, ya, terutama di bidang kesehatan dan keluarga bencana. Hari ini insya Allah akan dilayani sekitar 150 aseptor, implan dan IUD yang dilaksanakan di gedung ini oleh para bidan baik dari kabupaten, dari provinsi dan juga dari kecamatan. Oleh karena itu juga pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman OPDKB dan juga para bidan, para penyuluh KB dan seluruh hadirin para kader yang sudah memfasilitasi dan menggerakkan calon aseptor di wilayah ini untuk dilayani pada hari ini. Pak Bupati yang saya hormati, jadi kegiatan ini sebenarnya didanai atau kegiatan dari pusat Pak. Kalau kemarin adalah dari lini lapangan, ini sekarang ini adalah dari bidang KB KR yaitu jalur wilayah dan sasaran khusus. Ini bersyukur bahwa Tebo sudah 2 kali dikunjungi orang pusat ini Pak. Tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Direktur, Ibu Dr. Firda yang sudah hadir di Kabupaten Tebo, terutama di Kecamatan Rimbo Bujang ini, yang tentunya ini merupakan bagian dari upaya bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Barangkali kalau selama ini pelayanan memang dilakukan rutin di puskesmas atau di vaskes-vaskes, kita lakukan upaya bagaimana masyarakat bisa lebih mendekatkan diri untuk di tempat pelayanan. Karena yang Direktorat Jalur Khusus ini memang bagaimana kita mencari aseptor Pak, istilahnya mengejar bola. Jadi kalau ketika saya waktu di Maluku Utara itu kan wilayah kepulauan. Dari pulau ke pulau kita mencari aseptor itu. Jadi tidak menunggu orang datang. Kalau menunggu datang mungkin nggak tercapai target kita itu. Maka kita upayakan kita jemput daerah-daerah yang terpencil, daerah perbatasan, daerah kepulauan, agar masyarakat yang selama ini barangkali kurang mendapatkan akses pelayanan, maka kita dekatkan dengan pelayanan-pelayanan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan KB. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa berdasarkan pemutakhiran data pendataan keluarga tahun 2023, angka kelahiran total
di Provinsi Jambi itu masih 2,26. Sementara di nasional sudah 2,14 ya. Targetnya adalah 2,07. Ini barangkali target yang teroptimis di RPJM di tahun 2024 ini. Adapun sampai saat ini yang namanya unmet need atau pasang subur yang masih ber-KB tapi tidak terpenuhi adalah 9,2%. Ini mudah-mudahan nanti bisa akan diturunkan sampai dengan minimal bisa di bawah 10% atau 5%. Karena di dalam peserta atau PUS ya Pak, PUS itu dibagi dua, ada yang namanya peserta KB dan bukan peserta KB. Yang bukan peserta KB itu dibagi lagi, ada yang sedang hamil, ada yang ingin anak segera, ingin anak ditunda, dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak menggunakan kontrasepsi. Nah itulah yang akan kita garap, yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda, yang namanya unmet need. Itu yang akan kita garap agar ibu-ibu yang mestinya memang tidak kepingin anak, itu harusnya sudah ber-KB atau menggunakan kontrasepsi. Selanjutnya Bapak Bupati dan yang kami hormati bahwa pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan kolaborasi dari teman-teman di kabupaten dan di kecamatan dalam rangka kaitan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan kami harapkan juga kepada ibu-ibu para aseptor ya sekiranya masih ada yang belum dilayani, ini silakan diajak aseptor yang lain untuk bisa dilayani pada kesempatan ini. Demikian saya kira hal-hal penting yang kami sampaikan dan sekali terima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah di Jambi, terutama di Kabupaten Tebo, dan kepada hari sekalian. Naik sepeda ke Kota Tua, berjumpa gadis jelita berbaju merah. Kalau sudah kita terencana, semua pasti akan lebih mudah. Sekian, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Timnas Indonesia juara AFF tahun ini. Di bawah asuhan Indra Sapri prestasi didapat. Bapak Farial Adiputra, Bupati kebanggaan kami. Kegiatan nyata cinta dan peduli kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut marilah bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dan arahan penjabat Bupati Tebo. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Farial Adiputra STMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin, mohon maaf saya bisa baru hadir agak siang sampai di sini karena kegiatan-kegiatan di kantor tadi begitu banyak. Ini terkait juga nih ada kegiatan imunisasi polio tadi, kemudian juga ada koordinasi terkait dengan forum komunikasi rumah sakit umum kita. Jadi dalam peningkatan pelayanan yang kemarin. Yang saya hormati Ibu Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN, Ibu Dr. Fajar Firdawati MKM. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Putut Riyatno, MKes. Yang saya hormati, yang saya cintai ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo. Yang saya hormati, unsur Forkombina Kabupaten Tebo hadir pada siang hari ini, Bapak Kapolres yang diwakili, kemudian Pak Kajari yang diwakili, Pak Dandim ada mewakili, juga yang saya hormati para kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo, juga yang saya hormati hadir di sini para pengurus PKK dan pengurus ibu-ibu Bayangkari yang saya hormati hadir, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta unsur Forkompicamnya
di Kecamatan Rimba Bujang ini. Yang saya hormati juga para kepala desa, para lurah, para kepala puskesmas, para PKB dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serta kegiatan fasilitasi, intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-31 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo ini. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, pada siang hari ini kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan patut kita syukuri. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, perkenankan saya baik secara pribadi maupun atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tebo mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKBN Pusat di bumi seentak Galah Serengkodayung yang kita cintai ini. Hadirin peserta undangan yang berbahagia, melalui penyelenggaraan fasilitasi kegiatan ini, kami mengajak kita semua, khususnya seluruh stakeholder, provider medis yang ada, mitra kerja kita dan masyarakat, mari kita bersama-sama jadikan momentum ini sebagai media untuk meningkatkan komitmen dan dukungan kita dalam pencapaian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara menyeluruh. Kita serta menjadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat di semua lini terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dengan adanya kegiatan fasilitasi, intensifikasi, dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah kabupaten ini, dengan infrastruktur kesehatan yang tersedia di Kabupaten Tebo, termasuk 12 balai KB di 12 kecamatan pada 20 puskesmas dan 2 RSUD dan swasta Tebo. Dapat melayani KB, datanya hingga Mei tahun 2024 ini, pasangan usia subur ada sebanyak 64.505 orang, sedangkan KB aktif sebanyak 50.757 peserta KB aktif di Kabupaten Tebo hingga Mei tahun 2024. Ini terjadi peningkatan sejak Mei 2024 sejumlah 80,1%, yang artinya kegiatan ini sangat penting sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Tujuan program kependudukan adalah bagaimana orang sehat, bagaimana orang sejahtera, serta dalam keluarga ada cinta. Nah, ini penting Ibu, ya Bapak Ibu semua. Perhatian dan kejujuran guna menciptakan tujuan tersebut. Tentunya keluarga berencana harus berhasil kita bentuk, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Meningkat keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran. Mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran agar masyarakat bisa mengelola kehidupan keluarganya dengan baik. Kami yakin dengan semakin banyaknya pengetahuan masyarakat akan ragam dan jenis pilihan kontrasepsi, seperti beberapa waktu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Kapernya kemarin terkait dengan kontrasepsi ini, banyak sekali. Ini semakin banyak pengetahuan masyarakat juga tentang kelemahan dan kelebihannya. Maka akan semakin tenang dan nyaman masyarakat dalam menggunakan dengan adanya penjelasan-penjelasan dari teman-teman.
Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Tujuan utama dari program KB ini bukanlah untuk melarang kelahiran, melainkan untuk mengatur dan merencanakan jarak usia ideal kelahiran. Agar ibu sehat, yang dilahirkan juga sehat. Saya berharap dengan adanya fasilitas intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di Kabupaten Tebo dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian kelahiran yang terencana dan terarah. Sekaligus mengedepankan pemahaman yang benar tentang tujuan dan program KB tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu metode guna mengatur jumlah anak dan jarak kehamilan tentunya melalui penggunaan kontrasepsi. Makanya kami sangat mendukung dengan dibukakannya pelayanan KB ini agar kita dapat menata kependudukan serta merencanakan keluarga melalui pendekatan siklus kehidupan manusia dan yang tak kalah pentingnya dengan pelayanan KB ini. Merupakan upaya preventif dalam mencegah terjadinya stunting melalui peran pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan bagi keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun. Sekaligus memaknai sebagai upaya untuk memenuhi hak anak agar hidup layak dan berpendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kepada masyarakat kami juga mengajak, mari manfaatkan kesempatan ini, dapatkan pelayanan KB secara gratis pada semua fasilitas kesehatan yang terdekat. Semoga pemanfaatan kontrasepsi sesuai pilihan Bapak Ibu semua dan menjadikan langkah mudah menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan fasilitas intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus Kabupaten Tebo tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi segala niat baik dan usaha kita bersama. Nah ini tadi ada membaca pantun, saya izin membaca pantun. Ibu, Pak Kaper, izin saya membacakan pantun ini. Pak Kaper yang mulai ini tadi manca pantun ini. Pergi merantau, audisi bintang iklan. Mencari sampingan pemain jatilan. Mari capai KBKR berkualitas unggulan. Kesehatan ibu dan anak, komitmen keberhasilan. Obat herbal dari bahan alami disajikan pada acara adat. Terima kasih Ibu Firda telah hadir di kabupaten kami membawa program KBKR yang tepat dan bermanfaat. Terakhir, pergi silaturahmi ke rumah kerabat, disambut senyum yang humanis. Mari jadikan orang tua hebat agar tercapai keluarga yang harmonis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut bersama akan kita dengarkan sambutan Direktur Pelayanan Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN sekaligus penyampaian materi. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Fajar Firdawati MKM, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Tebo, Bapak Dr. Haji Farial Adi Putra STMM bersama Ibu Tanti Harfianti SE. Yang saya hormati, sini telah hadir bersama kami didampingi oleh Bapak Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Putu Trianto MKes. Yang saya hormati Forkopimda dan Forkopimcam
dari Kabupaten Tebo. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PPKB Kabupaten Tebo, Dr. Andes Jumrah MM. Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Tebo, Bapak Himawan Susanto, Kepala Dinas Kesehatan, atau seluruh OPD-KB yang ada di Kabupaten Tebo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Bapak Camat, Bapak Ibu Camat, para peserta pertemuan yang berbahagia. Azan ya, mohon izin. Apakah azan? Lagi azan. Izin Bapak, sedang azan apakah? Kita tunggu dulu sebentar ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB di wilayah khusus yang ditempatkan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, khususnya di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya tugas saya hari ini selain sambutan adalah memberikan materi, jadi saya mohon izin Pak Bupati, saya mungkin turun karena saya ada sedikit paparan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya bawakan adalah terkait dengan, jadi tidak hanya kita bicara program KB, tapi saat ini kita juga memiliki isu tentang stunting Bapak Ibu sekalian. Boleh langsung ya teman-teman? Kita bisa lanjut saja. Jadi di sini saya sharing, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan sebelumnya tentang stunting, kemudian apa kaitannya dengan program KB, kenapa saat ini menjadi penting di Indonesia mengenai stunting. Ini refreshing ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan informasi ini, tetapi mungkin yang belum mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan manfaat. Lanjut saja. Operatornya. Baik, lanjut Mbak. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita semua memiliki tugas untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Itu adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita punya mimpi, 2045 generasi kita kelak adalah generasi emas yang ditandai dengan SDM yang unggul. Itu harapan dan cita-cita kita. Pastinya kita harus menyiapkan generasi-generasi ini, khususnya generasi-generasi yang saat ini masih muda, untuk bisa menjadi generasi atau SDM yang unggul. Nah Bapak Ibu sekalian, selain masalah visi, kita juga memiliki komitmen global. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Bupati mengenai pentingnya angka kesehatan ibu, kesehatan bayi, yang ditandai dengan kita harus mampu mengurangi untuk kematian ibu, dan juga angka kematian bayi Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah agenda kita. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Lanjut. Nah Bapak Ibu, terkait dengan kualitas SDM. Kalau dilihat hasil World Population Review 2022, di dalam laporannya The Intelligence Nation, bahwa Indonesia saat ini posisinya untuk rata-rata IQ yang dimiliki itu di posisi 130, ranking 130 dari 199 negara dengan angka 78,49. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Artinya bagaimana kita ke depan harus bisa menyiapkan generasi-generasi yang akan datang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Di dalam data tersebut memang dijelaskan bahwa rata-rata IQ kita masih tergolong rendah. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat struktur umur penduduk. Ternyata berdasarkan hasil sensus penduduk,
91,2 juta jumlah keluarga Indonesia, lebih dari 50%-nya saat ini adalah didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial adalah yang lahir di atas tahun 81 kalau saya tidak salah. Kemudian generasi yang Z di atas 97. Jadi banyak sekali sekarang remaja-remaja kita, penduduk kita didominasi oleh penduduk muda. Bisa dilihat di dalam, nggak nyala ya? Baik, bisa dilihat di dalam piramida penduduk bahwa yang tengahnya ini lebih besar daripada yang umur di atas atau di bawahnya. Jadi inilah menjadi tugas kita bersama menyiapkan mereka untuk menjadi generasi lebih berkualitas. Lanjut. Dan ini juga sudah pesan dari Bapak Presiden pada saat kita Rakernas 2021, bahwa keluarga muda berkualitas merupakan kunci menuju Indonesia. Nah, terkait dengan program KB, kita tahu bahwa KB di sini ada pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Bahwa di sini disebut bahwa keluarga merupakan pondasi utama kemajuan bangsa. Kemudian kita memiliki program namanya program Bangga Kencana, tidak lagi semata-mata bicara hanya kontrasepsi, tidak lagi bicara hanya KB, tetapi juga bagaimana kita bisa membangun keluarga secara utuh dengan berbagai dimensinya. Itulah mengapa program KB menjadi kait-mengkait dengan program-program yang tadi disebutkan di atas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam paparan bisa dilihat, kualitas sumber daya manusia sangat tergantung juga dengan remajanya. Bayangkan kalau Bapak lihat garis merah ya Bapak Ibu, ketika dia remaja, tapi kemudian dia menikah pada usia muda, apa yang didapat? Pastinya dia akan putus sekolah, meninggalkan sekolah. Kemudian dia karena masih muda, hamil berulang-ulang karena masa reproduksinya lebih panjang. Berikutnya adalah pasti resiko terhadap kematian ibu, kematian bayi gitu ya. Dan ini pastinya akan menjadi persoalan. Tapi kalau remaja kita pastikan bahwa mereka sekolah yang tinggi, kemudian juga mereka bekerja, pasti dia akan lebih baik. Lanjut. Nah, ini ada kaitannya dengan stunting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini, memang ini hasil SKI, Survei Kesehatan Indonesia, dan alhamdulillah di Jambi mengalami penurunan sebesar 4,5% dari 18 sampai 13,5. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, secara nasional memang hanya turun 0,1 Pak Bupati. Tapi ini alhamdulillah kita juga saat ini sedang menunggu hasil intervensi serentak kemarin Ibu. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Kaper, cakupan di Jambi cukup tinggi. Tebo juga termasuk yang mungkin lebih dari 90%. Mudah-mudahan ini bisa memverifikasi hasil dari masing-masing wilayah. Lanjut. Nah, kalau dilihat di sini Tebo sendiri sebenarnya juga sudah menurun sekitar 2,3% dari sebelumnya 25,0 menjadi 22,7. Tetapi angka ini adalah angka Survei Kesehatan Indonesia dan saat ini sedang dilakukan verifikasi melalui pengukuran serentak yang kemarin kita lakukan sama-sama di bulan Juni. Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kaitannya dengan sumber daya manusia berkualitas, kemudian ada kaitannya dengan stunting. Bisa dilihat Bapak Ibu, siklus terjadinya stunting itu adalah, tadi disebut juga oleh Bapak PJ Bupati, adalah 1000 hari pertama kehidupan. Bapak Ibu sekalian, panitia ini menyediakan, Mbak Eva ada ya? Oke, menyediakan hadiah. Mungkin nanti sedikit izin Pak Bupati ada sedikit, biar ada pertanyaan, mungkin ada yang bisa menjawab gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan dimulainya dari apa? Saya bisa dibantu? Nanti ada sedikit souvenir dari panitia. Boleh saya dibantu ibu-ibunya mungkin? 1000 hari pertama kehidupan sering disebut nih Pak Bupati. Ibu, setiap kegiatan bagaimana mencegah stunting adalah kita intervensinya di 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang bisa bantu saya? Dari mulai kapan sampai kapan itu periode emas untuk penurunan stunting? Ada yang bisa bantu? Boleh tunjuk tangan?
Ayo, mungkin kader-kader atau masyarakat atau bapak-bapak. Mbak Eva mungkin bisa dibantu? Pak teman-teman. Yang mana ini? Saya. Silakan. Saya, Bu. Ini dari penyuluh KB kah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja dimulai dari awal mula ibu hamil sampai anaknya usia 2 tahun. Betul tidak, Bapak Ibu sekalian? Nah, itu tahu semua ya, tapi disuruh ngacung nggak ada yang mau loh Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin Mbak Eva nanti bisa diberikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, stunting ini dari mulai bertemunya sel sperma dan sel telur sampai dengan anak berusia 2 tahun. Nanti saya kasih tahu belakangnya kenapa ini menjadi penting. Kita memiliki program bahkan yaitu 3 menikah. 3 bulan sebelum menikah. Karena apa? Setiap catin harus kita siapkan dengan baik. Sel telurnya, sel spermanya harus kita siapkan dengan baik. Harus sehat ibunya atau calon ibunya dan calon ayahnya. Nah ini kita programnya sudah mulai lagi, tidak 1000 HPK. Jadi sebelumnya catin kita sudah bekerja sama dengan KUA gitu ya. Ketika nanti mereka mau menikah harus diperiksa dulu kesehatannya. Kalau memang misalnya ada kendala itu diperiksa dulu ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan perbaikan. Nah kemudian di sini adalah 1000 hari pertama kehidupannya, dari mulai bertemu sel sperma sel telur sampai dengan anak 2 tahun. Lanjut. Nah ini adalah Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah keluarga beresiko stunting. Jadi kita ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada pasca persalinan, anak 0-23 bulan sampai dengan 5 tahun. Ini adalah sasaran kita untuk pencegahan stunting Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat, penyebab stunting itu ada 2. Ada spesifik, ada sensitif. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian yang paling besar pengaruhnya terhadap stunting adalah yang sensitif. Sensitif itu apa saja? Ada yang bisa bantu lagi? Sensitif dan spesifik, sudah pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian? Kalau sensitif itu 70%-nya itu lebih kepada kemiskinan. Penyediaan air bersih, sanitasi, jamban, pendidikan, akses itu adalah yang sensitif. Dan ternyata ini penyebab 70%. Yang tadi kita lakukan terkait gizi adalah yang spesifik, 30%. Jadi ketika catin itu dicek kesehatannya, ibu hamil juga dicek, kemudian pastikan cukup gizinya, tidak anemia, pakai persalinan itu dijarangkan kelahirannya, termasuk bayi juga harus diimunisasi. Kenapa? Karena stunting Bapak Ibu sekalian adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak yang disebabkan karena kurang gizi dalam jangka waktu yang lama, disertai dengan infeksi berulang. Jadi betul-betul kita harus jaga bayi-bayi kita menjadi bayi yang sehat, dimulai dari calon pengantin sampai dengan nanti anak berusia 2 tahun. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi salah satu intervensi kita adalah melalui penjarangan jarak kelahiran. Boleh kembali lagi Mbak sebelumnya? Setelahnya. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu upaya kita mencegah stunting dan kaitannya dengan program KB adalah mencegah kehamilan 4 terlalu. Pernah dengar Bapak Ibu? Kehamilan 4 terlalu apa saja? Terlalu muda usia berapa? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak. Kalau terlalu muda, hamil usia berapa? Kurang dari berapa? 20 tahun. Kalau terlalu tua, hamil lebih dari berapa? 35. Kalau terlalu sering hamil, jarak kehamilannya kurang dari berapa? 2 tahun. Kalau yang terlalu banyak? Lebih dari 3. Betul Bapak Ibu sekalian. Jadi
kita kaitannya dengan stunting adalah bagaimana upaya kita menjaga jarak kelahiran tersebut. Pastikan bahwa jarak antara yang satu dengan yang lainnya itu, untuk anaknya 3 tahun, untuk hamilnya 2 tahun ya. Jadi tetap dijaga jaraknya. Karena ada beberapa kajian ilmiah, semakin jaraknya dekat, anaknya semakin tinggi resiko terjadinya stunting. Kenapa? Karena ibunya sudah tidak lagi bisa optimal memberikan nutrisi pada bayinya. Harusnya ASI eksklusif, karena dia hamil lagi, kemudian jadi tidak eksklusif. Kemudian harusnya ada gizi yang cukup, kemudian karena ibunya hamil lagi, tidak terperhatikan gizi anaknya. Jadi inilah menjadi sangat penting menjaga jarak kelahiran. Sepakat dengan Pak Bupati tadi, KB tidak hanya pembatasan ya Pak, tidak untuk membatasi saja, tetapi memastikan bahwa anak kita ke depan, generasi kita ke depan yang dilahirkan menjadi generasi yang berkualitas. Melalui tadi, hindari kehamilan 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak, karena ini akan mencegah terjadinya stunting dan juga mencegah angka kematian ibu dan juga bayi. Jadi ini dengan satu peluru Pak Bupati dan Ibu, ini bisa menembak beberapa target. Bahkan kemiskinan ekstrim saat ini pun itu KB juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita juga memiliki program KB Pasca Persalinan. Mungkin kalau Ibu Bidan sudah tahu ya, apa itu KB Pasca Persalinan? Ada yang bisa bantu Mbak Eva? Ada yang bisa bantu saya? KB Pasca Persalinan itu apa? Sampai dengan berapa lama? 42 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya nih ya, kalau ibu habis melahirkan, kalau ditanya mau punya anak lagi enggak? Jawabannya? Tidak, dalam waktu dekat. Biasanya kalau kita tanya, berikutnya mau nambah anak lagi? Tidak. Nah kemudian yang kita lakukan adalah konseling kepada mereka, segera lindungi dengan kontrasepsi melalui program KB Pasca Persalinan ini. Dan mungkin ini Bu Bidan sudah banyak sekali membantu kita, dari mulai ANC, mereka itu di konseling untuk supaya mereka setelah bersalin menggunakan kontrasepsi. Jadi setelah nifas selesai, mereka tidak lagi pusing-pusing untuk KB, sehingga ayahnya apabila misalnya melakukan hubungan sudah terlindungi. Nah itulah kenapa kemudian stunting dan KB, angka kematian ibu, angka kematian bayi menjadi siklus atau saling mendukung satu sama lain. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini saya sedikit hanya memberikan gambaran. Kenapa kemudian terlalu muda ini tidak boleh atau tidak boleh hamil terlalu muda. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan manusia sudah begitu sempurna. Rongga panggul dari seorang wanita itu sempurna, itu adalah 10 cm. Ketika dia belum sempurna, belum dewasa atau belum remaja, belum 20 tahun, itu biasanya masih belum tercapai 10 cm. Kenapa ini menjadi sangat penting? Kalau Bapak Ibu lihat, ini rongga panggul, ini adalah kepala bayi yang akan lewat. Dan Allah juga sudah menciptakan kepala bayi itu ukurannya 9 sampai 10 cm. Jadi ketika masuk ke dalam rongga panggul, antara kepala bayi dan rongganya sudah cocok, klop. Bayangkan ketika masih muda, masih anak-anak kemudian menikah, hamil, biasanya terjadi yang disebut partus macet ya Bu Bidan ya. Anak-anak muda itu kalau hamil melahirkan suka terjadi partus macet. Kenapa? Antara kepala anak dan rongga panggulnya enggak klop. Dan ini beresiko terhadap perdarahan. Dan ini juga beresiko terhadap kematian ibu, kematian anak karena lama di partus macet itu di rongga panggul. Jadi inilah kenapa pentingnya menjaga tadi jangan sampai terjadi kehamilan terlalu muda. Lanjut. Nah ini juga menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Pada anak-anak remaja yang hamil, kalsiumnya ini kan juga dibutuhkan untuk bayi. Ibu masih tumbuh, kemudian anaknya juga tumbuh. Sehingga mereka menjadi rebutan kalsium. Nah sehingga ibunya di sini pertumbuhannya menjadi terhambat juga karena masih remaja. Karena remaja masih butuh untuk pertumbuhan Bapak Ibu sekalian. Nah inilah menjadi persoalan juga yang kemudian nanti tulang kita menjadi rentan. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, ini juga kenapa tidak boleh hamil terlalu tua.
Ternyata Allah menciptakan kita dari kecil, dewasa, kemudian menua. Itu sudah siklus hidup dan itu sudah sudah garis memang yang Allah ciptakan manusia seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu, kita manusia kita sebagai manusia ini memiliki umur maksimal. Artinya optimalnya adalah sampai dengan 32 tahun. Jadi kita setelah kecil, besar, maksimalnya 32 tahun. Setelah mencapai puncak Bapak Ibu sekalian, kita akan menurun kondisinya. Betul tidak? Sekarang ada yang umurnya 40 sudah merasakan sakit-sakit, dengkul. Betul ya Bapak-Bapak ya? Ibu-ibu ya udah mulai kerasa nggak nyaman gitu ya. Nah ini Allah sudah menciptakan sedemikian rupa juga bahwa kita maksimal 32 tahun kemudian semuanya kita akan menurun. Termasuk Bapak Ibu sudah terjadi perkapuran, penyempitan pembuluh darah, pengeroposan tulang, kerusakan sel-sel. Ketika pada saat tadi hubungannya terlalu tua, Bapak Ibu sekalian, hamil bisa terjadi, pernah dengar namanya eklamsi, preeklamsi, terjadi hipertensi pada kehamilan. Kenapa? Karena sel-sel pembuluh darah kita sudah mulai mengeras, karena kita sudah mulai, usianya sudah mulai menua, itu juga beresiko. Maka pada kehamilan yang terlalu tua, biasanya suka terjadi komplikasi berupa preeklamsi atau eklamsi berat. Kejang-kejang ibunya, pas lahir perdarahan, beresiko juga terhadap kematian ibu. Untuk itu kenapa pencegahan kehamilan 4 terlalu menjadi sangat penting. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah 280 hari di dalam kandungan, dan 722 hari bayi sampai dengan usia 2 tahun. Intervensi kita sampai periode masa sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan, kenapa? Karena 80% kecerdasan anak ini terbentuk pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Yang sisanya 20% setelah 2 tahun. Jadi kenapa kita semua saat ini bergerak, bergotong royong untuk bisa mengidentifikasi anak-anak kita yang berisiko stunting dan kalau bisa sebelum 2 tahun kita perbaiki kondisinya supaya tidak terlambat. Karena kalau terlambat nanti sulit untuk kita perbaiki kembali karena sisanya hanya 20% setelah 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah kita harus bergerak bersama kembali untuk mengidentifikasi bayi-bayi kita yang kira-kira mengalami keterlambatan atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, segera lakukan perbaikan, pastinya kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian termasuk tenaga-tenaga di fasilitas kesehatan atau provider. Lanjut. Nah ini pun di dalam kajian ada hubungannya 80% tadi. Ubun-ubun kita, bayi itu juga menutup, ternyata 96%-nya itu pada usia 24 bulan. Jadi kita punya ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil Bapak Ibu sekalian dan ini adalah menutupnya ubun-ubun depan 96%-nya pada saat 2 tahun. Jadi ini juga ada hubungannya dengan perkembangan otak. Lanjut, ini adalah kematian ibu, ini kami baru dapat tahun 2022 Bapak Bupati untuk Jambi adalah 177 per 100.000 kelahiran hidup. Target kita adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup Ibu. Kemudian untuk angka sama dengan nasional ini 16,99, hampir mirip dengan nasional untuk Jambi. Target kita adalah 12. Jadi ini juga menjadi tugas, lanjut saja. Nah ini ternyata untuk angka kematian ibu, angka kematian bayi, program KB menjadi pilar dari Safe Motherhood. Tadi melalui pencegahan kehamilan 4 terlalu. Karena melalui program KB bisa menurunkan kematian ibu. Lanjut. Ini tadi terkait dengan aturan bahwa ini adalah tugasnya BKKBN, Undang-Undang 52, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Kita punya tugas untuk meningkatkan SDM berkualitas, kemudian revolusi mental, melalui penyediaan akses dan kegiatan kita hari ini, intensifikasi dan integrasi pelayanan KB wilayah khusus, untuk tadi mencegah hal-hal yang di atas kita sampaikan sebelumnya. Lanjut. Ini adalah indikator kami, jadi memang harus kita tingkatkan kesertaan KB modernnya, MKJP-nya. MKJP itu ada yang tahu metode apa? Ibu Kader ada yang tahu?
Bapak-bapak ada yang tahu metode MKJP itu apa? Tadi udah belum Ibu ya? Belum? Ya. Ada Ibu bidannya atau kadernya? Maaf, kadernya? Oh, kader, Ibu kader. Ya, apa saja Ibu jenis kontrasepsinya? MKJP metode kontrasepsi jangka panjang, ada implan, ada IUD, ada MOP, ada MUW. Udah. Udah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita juga memiliki program untuk meningkatkan KBM-KJP. Apalagi di wilayah-wilayah tertentu yang akses pelayanannya susah, metode KBM-KJP itu jangka panjang. Sehingga dia cukup sekali, kemudian untuk implan 3 tahun baru dibuka dan dipasang lagi kalau mau. IUD 8 sampai 10 tahun. MOP MOE itu adalah kontrasepsi mantap Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita ada pelayanan MOP, ada 2 orang Bapak Bupati di tempat ini. Jadi ini adalah saatnya pria-pria ikut serta berperan dalam KB ya melalui MOP. Lanjut. Nah ini Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, memang kalau dilihat dari target kita tugas PR yang memang beberapa belum mencapai target dan ini mungkin sama-sama menjadi tugas kita, baik itu kesertaan KB, unmet itu adalah mereka sebenarnya butuh KB, pasangan usia subur ini. Mereka udah nggak mau punya anak, mereka nggak mau nambah, tapi kemudian tidak terlindungi kontrasepsi. Nah ini ternyata masih banyak. Nah ini lanjut saja. Nah ini adalah untuk Jambi sendiri. Jambi sendiri sebenarnya untuk MCPR-nya termasuk yang tertinggi atau termasuk paling tinggi, capaiannya di atas rata-rata nasional yaitu 65%. Tepuk tangan juga untuk Jambi. Ini alhamdulillah Pak Bupati, Jambi kalau secara umum adalah 65%, unmet need-nya juga masih sudah rendah dibandingkan nasional. Lanjut. Ini adalah MKJP-nya. Nah MKJP-nya memang masih di bawah. Kemudian kalau untuk kehamilan remaja masih cukup tinggi. Lanjut kita lihat, nasional kita masih didominasi oleh suntik. Jenis suntik ini kita lebih rentan terhadap drop out atau putus pakai kontrasepsi. Makanya tadi MKJP ini menjadi sasaran kita, target kita supaya menurunkan angka drop out Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini adalah untuk Kabupaten Tebo sendiri. Bahwa kalau untuk MCPR-nya ini juga sudah cukup bagus, 69%, tepuk tangan juga nih teman-teman semua. Ini karena dari Kabupaten Tebo ini termasuk tinggi dan nasional sendiri Pak Bupati 60,4 untuk angka nasional KB modern. Di Kabupaten Tebo sendiri ini 69%, ini sudah cukup tinggi. Kemudian yang menjadi PR itu adalah memang kalau dilihat hasil sensus penduduk, untuk kelahiran bagi remaja 15 sampai 19 tahun ini masih cukup tinggi. Jadi di sini masih banyak kelahiran atau orang-orang yang melahirkan pada usia 15 sampai 19 tahun. Nah, ini mungkin nanti menjadi perhatian kita bersama. Lanjut. Ini adalah beberapa kebijakan kita karena tadi persoalan-persoalan tadi. Kemudian kita ada strateginya adalah peningkatan pelayanan KB wilayah khusus. Lanjut. Memang masih ada persoalan-persoalan nih Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian untuk wilayah khusus tertinggal, terpencil, kepulauan, perbatasan. Biasanya kita jumlah tenaga penyuluhnya itu juga terbatas. Nasional itu satu penyuluh KB memegang 5 desa. Idealnya kemarin sampai 2 ya Pak Kadis ya. 1 sampai 2 desa. Kita masih 1 penyuluh KB harus bisa menyuluh ke 5 desa. Nah, ini makanya kita juga penyuluh KB dibantu oleh teman-teman kader biasanya yang ada di desa-desa. Nah, tapi persoalan berikutnya adalah memang pengetahuan semua kader atau penyuluh KB itu belum merata. Apalagi ada update-update program gitu ya, ada yang terbaru. Nah, ini perlu dilakukan update-update juga kepada mereka. Berikutnya adalah Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Ini memang di beberapa wilayah masih terbatas jumlahnya. Kemudian juga mengenai provider atau tenaga. Tadi untuk metode kontrasepsi jangka panjang, mereka harus terlatih Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga belum merata juga Pak, belum semua vaskes kita memiliki tenaga. Ini masih dengan Kementerian Kesehatan berusaha untuk
Terus ada pelatihan terhadap teman-teman provider. Berikutnya adalah mengenai pembiayaan pelayanan KB. Kita ada pembiayaannya dari program jaminan kesehatan nasional, itu ada KB masuk gitu ya, kalau untuk di FKTP menggunakan non kapitasi untuk suntik IUD implan dan pasang bongkar implan gitu ya, tapi kalau pil dan kondom adalah kapitasi. Nah kemudian kalau rumah sakit kita menggunakan inasi bijis, cuma memang nih Pak Bupati yang menjadi persoalan adalah biasanya beberapa rumah sakit tidak bisa menerima karena yang dirujuk harus dengan indikasi medis. Sedangkan kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, KB itu adalah orang yang sehat yang dilayani. Mereka lebih kepada indikasi sosial, indikasi ekonomi karena memang jumlah anak sudah cukup. Tapi rumah sakit tidak bisa menerima rujukan tanpa rujukan indikasi medis. Tapi alhamdulillah ini dari Pak Kadis barusan cerita kepada kami sudah berhasil melakukan kerjasama dengan rumah sakit untuk pelayanan MOW menggunakan dana BOKB dari BKKBN. Nah kemudian juga ini ada persoalan perda tarif tadi, besaran perda tarif jasa medis itu di beberapa wilayah masih menjadi persoalan. Kemudian untuk kelompok KB pria juga masih belum merata. Dan juga pastinya perlu koordinasi kolaborasi yang lebih kuat lagi untuk penguatan pelayanan KB di wilayah-wilayah khusus. Dan ada persoalan juga masalah dukungan anggaran untuk menggapai atau menjangkau wilayah khusus itu butuh biaya yang cukup besar. Lanjut saja. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin kami di sini ingin menyampaikan bahwa BKKBN Pusat bersama dengan teman-teman perwakilan sudah memberikan beberapa kegiatan atau sudah melakukan beberapa kegiatan untuk salah satunya adalah intensifikasi integrasi pelayanan KB wilayah khusus, kemudian pendampingan atau gerakan pelayanan kesehatan KB wilayah khusus, kemudian menyediakan provider vasektomi, kemudian ada alhamdulillah tahun 2025 kita sudah ada lagi menu mobil unit pelayanan KB, kemudian juga ada BOKB MKJP. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada hari ini harapan kami dengan kegiatan ProPN, sebenarnya kegiatan ini Bapak Ibu sekalian tujuannya adalah untuk meningkatkan kesertaan KB melalui kerjasama dengan mitra kerja. Jadi ada dukungan Bapak, nasional itu ada sekitar 22 miliar, kemudian sudah dikirimkan ke 34 provinsi. Nah untuk Jambi punya 7 target wilayah untuk kegiatan prioritas nasional ini, sehingga bisa membantu teman-teman kabupaten kota untuk menggapai atau meningkatkan kesertaan KB-nya. Lanjut. Ini adalah wilayah khusus, lanjut saja. Ini adalah 7 kabupaten kota tahun ini, tahun depan hanya 4 Pak Kaper izin yang menjadi wilayah prioritas, ada sedikit penyesuaian adalah yang MCPR-nya masih rendah, MKJP-nya, maaf, unmetednya masih tinggi. Jadi nanti ada 4, lanjut. Ini adalah kegiatan gerakan peningkatan, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk program KB, ini butuh dukungan. Tidak hanya masalah ini menjadi masalah di bidang kesehatan, pelayanan. Tetapi yang menjadi PR adalah masalah di penguatan demand-nya. Demand itu apa? Kebutuhan ber-KB-nya Bapak Ibu sekalian. Maka butuh penyuluh KB, kader, teman-teman Babinsa, Babin Kaptipmas, kita perkuat pengetahuannya untuk memberdayakan program KB-nya. Oke, lanjut. Ini adalah 3 hal tersebut, lanjut. Ini adalah untuk KB pria, kita sudah sedang membuat penyusunan modul, lanjut saja. Nah ini adalah Muyan, Muyan itu adalah mobil untuk pelayanan KB-nya Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ini adalah jenis kontrasepsinya dan kontrasepsi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat kita secara gratis, lanjut saja. Nah ini adalah BOKB-nya Bapak Ibu. Biaya operasional KB untuk IUD, implan, MOW, MOP kita siapkan, lanjut saja. Ini adalah peruntukannya Bapak Ibu sekalian. Ada biaya medisnya di dalamnya, ada untuk penggerakannya. Lanjut saja. Lanjut. Nah ini realisasinya untuk Jambi sendiri masih 84% di tahun lalu. Lanjut. Kemudian untuk Tebo sendiri sudah cukup bagus. 99%, ada sekitar 386 juta tahun lalu, dan tahun ini ada 700 juta untuk mendukung program KB-nya Bapak Ibu sekalian. Lanjut.
Ini di tahun ini masih sangat rendah realisasinya Pak Kadis, mungkin kami mohon dukungannya untuk Pak Kadis KB supaya realisasinya lebih bagus lagi, lanjut. Dan ini adalah untuk Tebo sendiri baru 12%. Ini adalah biaya yang diberikan dari pusat kepada kabupaten kota melalui dana BOKB atau DAK non-fisik. Bapak Ibu sekalian untuk mendukung program KB, khususnya MKJP. Lanjut, ya lanjut saja. Ini adalah kegiatan ke depan masih berlanjut. Lanjut. Nah ini pastinya perlu dukungan semua pihak untuk bisa memperkuat, meningkatkan kesertaan KB di seluruh wilayah, termasuk di wilayah khusus. Jadi kami butuh dukungan dari semua Bapak Ibu sekalian, termasuk tenaga kesehatan, kemudian tenaga ibu dari OPD, Bapak Ibu sekalian untuk mendukung program KB. Tadi tujuannya adalah untuk menurunkan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Satu pantun dari kami, belanja ke pasar jangan lupa membeli cabai. Belanjaannya jangan lupa untuk ditaruh di dalam tas. Yuk Bapak Ibu kita perkuat program KB agar masyarakat Kabupaten Tebo menjadi lebih berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut marilah kita saksikan bersama penampilan tari kreasi dari remaja generasi berencana Kabupaten Tebo. Tari kreasi ini menggambarkan remaja yang cerdas, sehat dan cerdas.
Semoga bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Foto bersama berkenan Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN, penjabat Bupati Tebo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo dan undangan lainnya untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Selamat datang di negeri kami, negeri benamu Melayu Jambi, sepojok Jambi, 9 lurah, moto daerah, penyatu negeri. Batanglah hari mengaliri negeri, sungai terpanjang di Pulau Sumatera, sumber rezeki penduduk negeri, jadi kebanggaan ke pelosok negeri. Ujung jago